Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat teras langit yang beriman. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan kisah yang penting dalam sejarah umat manusia, yaitu kisah hari-hari terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang sudah like dan subscribe kami doakan husnul khotimah. Amin. Wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang tak terlupakan dalam sejarah umat Islam. Saat detik-detik terakhir ajal beliau, momen-momen penting yang terjadi memberikan gambaran tentang kebesaran dan keutamaan beliau sebagai penutup para nabi. Saat itu Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang ketabahan, ketulusan, dan ketakwaan yang tinggi dalam menghadapi kematian. Wafatnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya kehilangan pribadi bagi para sahabatnya, tetapi juga merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Di dalam hati dan pikiran umat Islam, kisah perpisahan ini menyiratkan kekosongan yang tak tergantikan, karena Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan yang sempurna dalam akhlak, kebijaksanaan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tahun sebelum kepergian Nabi Muhammad SAW, Islam telah menjelma menjadi pemersatu tanah Arab. Tanah Arab yang dahulu terpecah dalam kekuasaan suku-suku lokal, kemudian menjadi satu negara yang paling termasyhur. Semua pencapaian tersebut dapat dilakukan karena Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk Arab. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan agama Islam hingga keluar Jazirah Arab. Pada saat-saat tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengajak para sahabat untuk melaksanakan ibadah penyempurna, ibadah pemungkas yang membuat Islam menjadi lengkap, yakni ibadah haji. Jauh sebelum era Islam, Ka'bah sudah jadi tempat berziarah, namun Rasulullah SAW belum mengajarkan apa yang kemudian menjadi ibadah haji. Ibadah haji yang pertama tersebut kini dikenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Itulah ibadah haji pertama dan terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW. Hal tersebut karena tak lama setelah melaksanakan Haji Wada bersama ribuan pengikutnya, Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari menulis, riwayat wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam kitab Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi Al-Mursalin. Dalam kitab tersebut, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW merasa sakit di penghujung bulan Safar. Sakit yang diderita Nabi adalah pening hebat yang disertai demam. Sakit tersebut tak kunjung memudar, justru kian berat dirasakan. Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari sebelum wafatnya. Sakitnya semakin parah pada hari terakhirnya. Pada hari itu, Nabi Muhammad berada di rumah istrinya yang dikenal sebagai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meminta izin untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruang yang dihubungkan dengan masjid agar bisa memberikan pengarahan terakhirnya kepada umat Islam. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berbicara kepada para sahabatnya dan memberikan beberapa nasihat terakhirnya. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam dan menegaskan kesatuan umat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnahnya akan menjadi pedoman utama bagi umat Islam setelah dia tiada. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW juga mengumumkan bahwa Abu Bakar, salah satu sahabat terdekatnya, akan menjadi pemimpin umat Muslim setelah wafatnya. Pengumuman ini dikenal sebagai pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Pada waktu subuh di hari Senin, Nabi SAW tidak ikut sholat berjamaah dan hanya memperhatikan kaum muslimin yang sedang berdiri di syaf-syaf sholat. Tiada yang menyangka, momen tersebut merupakan waktu subuh terakhir bagi beliau. Rasulullah SAW tidak kuasa untuk mengimami sholat para sahabat karena sakitnya. Nabi SAW hanya menyingkap tabir kamar dan memperhatikan para sahabat melakukan sholat. Saat Rasulullah menyingkap tabir kamar tersebut, para sahabat sempat merasa gembira karena mengira Rasulullah telah membaik.
Akan tetapi, kondisi Rasulullah ternyata tidak membaik sebagaimana yang diharapkan para sahabat. Ketika waktu duha hampir habis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anaknya, Fatimah Az-Zahra, dan membisikkan sesuatu kepada putrinya tersebut. Ketika para sahabat bertanya apa yang dibisikkan baginda, Fatimah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikiku bahwa beliau akan wafat. Kemudian beliau membisikiku lagi dan mengabarkan aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Sahihul Bukhari, ayat 638. Setelah memanggil Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil cucunya, Hasan dan Husain. Kemudian istri-istrinya, dan memberikan nasihat kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyempatkan untuk memberi nasihat kepada para sahabat untuk memperhatikan ibadah sholat. Kemudian, pada saat-saat terakhirnya, Rasulullah masih sempat untuk bersiwak barang sebentar. Kemudian, dalam keadaan terbaring di pangkuan Aisyah, Rasulullah mengangkat tangan, mengarahkan pandangan ke langit-langit, dan bibirnya bergerak-gerak. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah kala itu berkata, Ya Allah, ampunilah aku. Rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah. Riwayat Ad-Darimi, Mishkatul Masyabi, ayat 547. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang 3 kali kalimat tersebut sebelum tangannya lunglai dan beliau pun kembali kepada kekasih yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di rumah Aisyah pada usia 63 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad menyebabkan duka mendalam di kalangan umat Islam. Dan peristiwa ini dikenang setiap tahun sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muslim menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan melanjutkan ajaran Islam. Namun, Islam terus berkembang dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya menjadi sumber utama pegangan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah penting pada hari Senin 12 Rabiul Awal dalam Islam. Hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Sahabat teras langit yang beriman, di dalam video ini, kami mengajak diri pribadi dan sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat menjadi penyemangat kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mengingat bahwa kematian adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan ini.